الله أكبر الله أكبر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dunia kembali berubah. Iran resmi mengonfirmasi wafatnya pemimpin tertinggi mereka, Ali Khamenei. Bukan sekadar tokoh politik, bukan hanya kepala negara simbolis. Beliau adalah pusat kekuasaan tertinggi Republik Islam Iran selama lebih dari 3 dekade. Kalau figur sebesar ini wafat di tengah eskalasi militer, pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tapi apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah kawasan akan semakin memanas? Dan bagaimana dampaknya terhadap penerbangan serta Haji 2026? Mari kita bedah dengan tenang. Sahabat semuanya, kenapa kematian ini sangat besar? Di Iran, posisi pemimpin tertinggi berada di atas presiden. Ia mengendalikan militer, kebijakan luar negeri, garda revolusi, dan keputusan strategis negara. Sejak 1989, Ali Khamenei menjadi figur sentral dalam ketegangan Iran-Israel, hubungan Iran-Amerika, dan konflik regional Timur Tengah. Jadi ketika beliau wafat, apalagi dalam konteks serangan militer yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel, itu bukan peristiwa biasa. Ini adalah perubahan geopolitik. Sahabat semua, apa yang terjadi di dalam Iran? Sekarang kita masuk ke analisis internal. Iran punya mekanisme suksesi melalui Dewan Ahli. Namun dalam situasi krisis, biasanya dibentuk kepemimpinan sementara. Yang perlu diperhatikan, apakah transisi berjalan stabil? Apakah faksi internal bersatu atau terpecah? Apakah garda revolusi mengambil peran lebih dominan? Jika transisi berjalan tenang, risiko regional bisa terkendali. Jika tidak, potensi ketegangan meningkat. Sahabat semuanya, ada 3 skenario besar. Skenario yang pertama, retaliasi terbatas. Iran melakukan respon simbolis atau terukur. Ketegangan naik, tapi tidak melebar. Kemudian, skenario yang kedua, konflik melebar. Serangan balasan terjadi di berbagai titik Timur Tengah. Wilayah udara terganggu lebih lama. Dan skenario yang ketiga, tekanan diplomatik global. Negara-negara besar menahan eskalasi agar tidak berubah menjadi perang besar. Sejauh ini, dunia internasional cenderung menekan agar konflik tidak meluas. Lalu, bagaimana dampak ke penerbangan? Dalam konflik modern, sektor pertama yang terdampak adalah udara. Maskapai global akan menghindari wilayah konflik, mengalihkan rute, dan menunda penerbangan. Kalau jalur Iran dan sebagian Teluk dihindari, pesawat bisa memutar lewat Afrika Timur atau Laut Arab. Artinya, waktu tempuh lebih lama, biaya naik, dan jadwal bisa berubah. Tapi, bukan berarti berhenti total. Pertanyaan krusialnya, bagaimana dengan haji dan umroh? Sekarang, fokus ke yang paling penting, Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Masih beberapa bulan lagi. Dan kuncinya ada pada satu hal. Apakah Arab Saudi terdampak langsung? Sampai saat ini, tidak ada laporan gangguan keamanan di Saudi. Bandara utama seperti Bandara Internasional King Abdulaziz tetap operasional.
tidak ada pengumuman pembatalan haji atau umroh. Secara geopolitik, Saudi dan Iran adalah dua negara berbeda dengan kepentingan masing-masing. Selama konflik tidak meluas ke wilayah Saudi, pelaksanaan haji sangat mungkin tetap berjalan. Sahabat semuanya, kematian pemimpin besar memang mengguncang. Tapi dalam sejarah Timur Tengah, perubahan kepemimpinan tidak otomatis berarti perang regional. Justru, seringkali negara akan fokus pada stabilitas internal terlebih dahulu. Artinya, dampak jangka pendek mungkin terasa di penerbangan, tapi dampak langsung ke ibadah belum terlihat. Sahabat semuanya, kematian Ali Khamenei adalah peristiwa geopolitik besar. Namun untuk haji 2026, belum ada tanda pembatalan, belum ada gangguan di Saudi, dan penerbangan masih punya alternatif rute. Situasi serius? Iya. Perlu dipantau? Sangat. Perlu panik sekarang? Tidak. Sejarah Timur Tengah selalu penuh gejolak. Pemimpin datang dan pergi. Konflik memanas dan mereda, tapi jutaan umat tetap berdiri di Arafah setiap tahunnya. Yang terpenting sekarang tetap tenang. Tunggu informasi resmi dan doakan agar kawasan diberi kedamaian. Karena pada akhirnya ibadah ini lebih besar dari politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.